Bagaimana kualitatif obat analgetik narkotik? Analgetik adalah bahan atau obat yang digunakan untuk menekan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Analgetik dibagi menjadi dua golongan, yaitu analgetik perifer atau non-narkotik dan analgetik narkotik. Analisis kualitatif yaitu suatu proses dalam mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa kimia dalam suatu larutan atau sampel yang tidak diketahui. Nah, tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur atau senyawa. Nah, sedangkan analgetik narkotik atau narkotika adalah satu obat atau zat alami, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa sakit atau nyeri, dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus-menerus. Kemudian, di sini terdapat 3 golongan narkotik. Yang pertama, narkotik golongan 1. Jadi, narkotik golongan 1 itu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta dapat mempunyai potensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Nah, contoh dari obat narkotik golongan 1 itu adalah terdapat heroin, kokain, dan opium. Dan masih ada lagi golongan ganja. Nah, kemudian yang kedua ada narkotik golongan kedua. Jadi narkotik golongan kedua itu berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan narkotik golongan 2 pun sama dengan golongan 1 yang mempunyai potensi tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Kemudian, contohnya adalah morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Itu contoh obat narkotik golongan kedua. Kemudian ada narkotik golongan ketiga. Nah, narkotik golongan ketiga ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya kodein, buprenorfin, dan nikolodina. Nah, dari narkotik golongan ketiga ini yang sering digunakan itu adalah obat kodein. Nah, kemudian di sini terdapat kokain. Kokain itu pemberiannya serbuk hablur putih atau serbuk hablur. Nah, kemudian kokain itu larut dalam air tidak kurang atau lebih 0, ml air. Nah, terus kemudian di sini terdapat identifikasi kokain. Nah, identifikasi kokain itu yang pertama, larutkan 50 mg ke dalam 1, ml air. Nah, kemudian yang kedua, tambahkan 8, ml larutan tawas dan 5 ml larutan kalium permanganat. Nah, setelah itu aduk cepat selama beberapa detik. Nah, setelah diaduk cepat selama beberapa detik, terbentuklah hablur pipih segi 4 berwarna violet. Itu identifikasi dari kokain. Kemudian yang kedua itu terdapat opium. Nah, pemberian opium itu masanya padat, bau khas, dan berwarna coklat. Nah, opium itu larut dalam air. Kemudian di sini terdapat identifikasi opium. Identifikasi opium yang pertama itu kocok 200 mg yang telah diserbukkan dengan campuran 5 ml kloroform dan beberapa tetes amonia encer selama 10 menit. Kemudian setelah itu, biarkan lapisan kloroform menguap di atas cawan kaca. Setelah lapisan kloroform menguap di cawan kaca, pada sisa tambahkan campuran 1 tetes larutan formaldehid dan 5 tetes asam sulfat. Kemudian setelah sudah ditambahkan campuran tersebut menjadi warna merah terang. Seperti itu identifikasi opium. Epinefrin ini merupakan jenis
narkotik golongan kedua. Epinefrin ini juga dikenal sebagai adrenalin, di mana menurut farmakologinya, adrenalin ini dapat menggerakkan sistem pertahanan tubuh, kemudian juga dapat mendorong pelepasan glukosa ke dalam darah dari penyimpanan di hati dan otot. Untuk pemberiannya yaitu serbuk hablur putih atau putih keabu-abuan atau abu-abu coklat muda perlahan menjadi gelap pada paparan cahaya dan udara. Dan untuk larutannya, larut dalam air bersifat asam terhadap lakmus, pH lebih kurang 3,5. Identifikasi yang pertama, pada 5 ml dapartalat pH 4 ditambahkan 0,5 ml larutan agak asam epinefrin yang dihasilkan 1 dalam 1000 dan ditambahkan 0,1 ml iodium, biarkan selama 5 menit. Yang kedua, tambahkan 2 ml larutan natrium tiosulfat 1 dalam 40. Yang ketiga, maka terjadi warna merah tua. Sebaiknya dalam identifikasi ini bisa menggunakan kertas lakmus terlebih dahulu, kemudian dilihat dari pemberian dan kelarutannya. Selanjutnya, metadon. Metadon ini adalah suatu zat narkotik golongan kedua juga, atau sejenis opium sintesis yang kuat seperti halnya heroin ataupun morfin. Namun, metadon ini tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat seperti halnya pada narkotik golongan ke-1. Adapun pemberiannya yaitu hablur tidak berwarna atau serbuk hablur berwarna putih tidak berbau. Untuk kelarutannya yaitu larut dalam air, mudah larut dalam etanol 95% dan dalam kloroform praktis tidak larut ether dan gliserol. Identifikasi metadon. Yang pertama, larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml air. Yang kedua, tambahkan 2 ml larutan gigametil. Yang ketiga, maka terbentuklah endapan kuning. Nah, endapan kuning tersebut terbentuk karena adanya gugus pada R1 dan R2 yang berikatan dengan gigametil. Selanjutnya ada kodein. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 172, pemberian dari kodein yaitu serbuk hablur putih atau hablur jarum tidak berwarna, dan kelarutannya yaitu larut dalam 20 bagian air dan dalam lebih kurang 90 bagian etanol 90% pelarut. Untuk identifikasi kodein yang pertama adalah larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml asam sulfat pelarut. Lalu, tambahkan 2 tetes larutan besi 3 klorida pelarut dan hangatkan. Maka akan terjadi warna biru tua. Setelah itu, tambahkan 1 tetes asam nitrat, maka warna biru tua akan berubah menjadi merah. Terima kasih.